nikmati tidak apa-apa. Dan jangan mengharap tidak ada orang menyenangkan dan sebagainya. Allah berikan kepada kita kekayaan. Ulama-ulama, ada ulama yang kaya, dia pakai mobil mewah dan sebagainya, tapi ketahuilah bahwasanya ini penting hati, tidak diikat dengan dunia. Sehingga di saat harus duduk dengan orang-orang fakir, dia duduk dengan nyaman, bukan merasa gelisah. Kadang-kadang sudah gelisah. Undang biasanya mewah, ini diinapkan di satu penginapan, contohnya, aduh, astagfirullah, istighfar, subhanallah. Subhanallah dengan menyanjung Allah, tapi menyanjung dirinya sendiri. Astagfirullah. Apa itu sebenarnya? Mungkin bagi anda yang pemula tidak akan terlintas yang demikian. Setan tidak akan mengganggu anda yang pemula, tapi anda yang sudah pangkat tinggi tadi dalam dakwah, setan baru berbicara tadi. Dia biasa dititipi ini di hotel, kenapa? Dia menghargai ini itu kata setan. Tidak menghormati. Akhirnya kita menjadi penghormatan. Alhamdulillah. Sanggup berkata. Tapi ingat apa yang anda tempuh, jalan yang benar, jalan yang ahli ilmu. Tinggal kita benahi bagaimana menuntut ilmu. Baru setelah itu Pak Syukur ilmi, bagaimana menyebarkan ilmu sesuai dengan semangat di saat kita mencari. Semangat di saat mencari akan sesuai dengan semangat di saat kita menyebarkan. Kalau anda mencari betul-betul ingin disampaikan kepada orang, maka ketahuilah secara otomatis akan berkembang ide untuk menyampaikannya. Contoh, anda punya anak lagi mondok, butuh bekal apa, nasi, beras atau apa seperti itu. Ada cerita ya berubah, perjalanan jauh di Jawa. Setelah ada kumpulin beras segala macam, tiba-tiba anda sakit. Mula-mula anda akan menghantarkan sendiri. Kalau anda sehat, ternyata anda sakit. Sementara beras harus nyampe ke anak. Istri juga sakit, sementara beras harus nyampe ke anak. Anda berpikir, bagaimana beras yang akan nyampe? Kenapa harus aku sampaikan kepada anak saya? Macam-macam. Cari informasi, ada yang berangkat karena mau titip atau apa, sampai dengan biaya besar, barangkali dikoskan dan sebagainya. Berpikir, karena apa? Tujuannya itu jelas. Kalau tujuannya nggak jelas itu loh, tujuannya bukan membawa umat kepada Allah. Makanya dakwah itu membawa umat kepada Allah. Dan jangan salah, membawa umat kepada Allah. Kalau ini dituntut kita kenal Allah, sehingga kita pantas membawa umat kepada Allah. Itu dakwah. Kalau kita tidak kenal Allah, maka akan salah membawa umat kepada diri kita sendiri, sehingga kita jamaah. Rebutan donatur, bukan membawa umat kepada Allah, membawa umat diri sendiri. Sehingga kok dia memperbaiki ceramahnya biar dieluk-elukan di hukum itu. Dia memperbaiki program dakwah, bukan membawa umat kepada Allah, tapi agar orang semakin ramai. Sehingga itu tanya jamaahnya nambah belum? Nambah, alhamdulillah. Alhamdulillah, nambah belum? Jamaah terus perbaiki program agar jamaahnya semakin banyak, tapi bukan dibawa kepada Allah, dibawa kepada dirinya sendiri, makom yang naik. Jadi iblis juga yang ngajak situ. Berat pokoknya. InsyaAllah ini adalah mukaddimah dan nanti akan, baru setelah itu akan berkembang bagaimana cara berdakwah. Semua ya, anda harus bisa masuk kita sekolah-sekolah, kantor-kantor, perkampungan, musola, masjid, semua yang harus anda masuk di dakwah. Setiap ada perkumpulan, ada umat Nabi Muhammad, maka dakwah harus masuk ke sana. Harus berpikir, mungkin kita harus masuk ke perkumpulannya. Maaf, kita selama ini pengen masuk. Ada katanya ada kumpulan orang-orang yang sudah kena penyakit AIDS. Tidak akan masuk lingkungan orang-orang kena penyakit AIDS. Mereka tidak apa? Secara tersembunyi terdata ada orang sudah kena penyakit AIDS. Mereka perlu karena mati. Kita perlu bekali. Mungkin dulu adalah pendosa, tapi kita ajari tobat, sadar, mati dan musnul khotimah. Dan kalau dia tidak sadar kebaikan, bisa saja dia menularkan penyakitnya kepada orang lain dengan bermacam-macam cara. Dakwah kita masih belum mencapai. Misalnya, mohon maaf suatu ketika di saat kasus ada di Jawa itu banyak orang bencong. Maaf saudara, bencong itu yang perempuan, laki-laki dan perempuan. Kita waktu itu membaca hadis, Allah mutasyabbihin min ar-rijali bin nisa'i. Allah mengutuk kaum pria yang menyerupai badannya kaum wanita. Terkutuk yang sesungguhnya. Akan tapi ini kan Rasulullah mengucapkan kalimat itu bukan kita untuk menghujat mereka. Kenapa? Sampai hari ini saya belum punya kesempatan untuk duduk dengan gerombolan mereka lalu memberi nasihat. Jadi kami tidak berhak untuk mengutuk mereka. Karena sampai kita masuk ke kesombongan. Kita pengen masuk komunitas mereka, ingatkan dan sebagainya. Jadi jangan buru-buru lah. Biasanya masuk ke kesombongan kita itu hanya bagi pamer ilmu. Itu adalah musibah. Tujuan kita membawa siapapun mereka adalah dia orang kayak begitu adalah dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita ketemu dengan pelacur-pelacur dan sebagainya. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW.
Tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Siapapun, sehingga rindulah Anda untuk membawa orang kepada Allah. Makanya saat Anda dekat orang kaya, ingat, jangan sampai engkau dekat orang kaya hanya karena Anda ingin makmur bersama orang kaya. Anda sesat. Tapi dekatlah kepada orang kaya dengan niat semoga orang kaya setelah dekat dengan aku dia menjadi ahli surga, bukan karena dunianya. Bahkan kalau ada donatur datang ke rumah Anda membangun pondok, Anda berani mengatakan bahwasanya, hei Pak Haji yang baik, pondok saya juga butuh, tolong pikir ulang kembali, jangan nyumbang ke pondok saya dulu. Saya gitu. Wah, hebat benar sih. Pondoknya lagi butuh, katanya bilang, karena dia menata hati, takut dia adalah rusak hatinya. Haji sudah pernah. Apalagi saat kita menyambut Pak Haji yang kalau membantu itu, kalau donatur itu Pak Biak, beriannya lebih daripada orang fakir. Awas, akhirnya gitu. Orang fakir kan bilang ada, siapa itu? Ada saya bilang, ya, pelan-pelan datangnya nyambutnya, dari mana ini? Kalau semua orang pakai mobil, masya Allah. Kita itu kan lihat. Mestinya justru yang fakir itu sambut lebih daripada kaya. Atau lagi tidak sama. Nah ini adalah masalah dunia tadi. Repot kan? Karena Anda ini adalah akan dikerumuni oleh semua model manusia. Ahli ilmu dibutuhkan, karena agama ini dibutuhkan oleh semua orang. Pejabat, orang kaya butuh. Agama itu mahal. Anda membawa sesuatu yang paling mahal, sehingga mereka rela membeli Anda untuk kepentingan mereka. Jabatannya, kalau sudah giliran pemilihan pilkada itu udah banyak dekat sama kiai sama ustaz. Assalamualaikum kiai ustaz. Karena malah ngerti maksudnya dan nilainya. Biarpun mereka tidak butuh kepada agama, akan tapi ketahuilah mereka harus dekat dengan agama untuk kepentingannya. Dan jangan sampai kita yang ustaz ternyata sama dengan mereka, hanya menjadikan agama sebagai kendaraan menuju kepentingan hawa nafsunya. Mungkin ini akan menjadi lebih busuk daripada orang kafir Quraisy. Kalau orang kafir Quraisy waktu itu lihat menyembah Allah pakai kendaraan berhala menuju Allah, tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kita menggunakan Allah untuk menuju berhala namanya dunia? Ayo. Benar? Ayo. Ceramah paling tidak enak hari ini. Makanya ada yang pengen kalau itu pulang aja atau mondok nih. Masih lagi. Harus begitu enggak? Terus untuk ilmu. Hanya ini perlu benar. Karena Anda ingin pangkat yang tinggi, pangkat besar yang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu. Ada pun masalah tidak apa, tolong semua bidik semua kehidupan. Dan kemudian jangan dalam berdakwah jangan Anda sendiri. Hanya orang sombong kalau Anda dakwah merasa bisa dengan sendirinya. Kita tidak akan bisa sendiri. Kita harus bersama-sama dengan yang lainnya. Mohon maaf, kenapa suara kita didengar oleh orang yang ada di London, di Australia, di Amerika? Bukan karena jerih payah saya, tapi ada yang bergabung dengan kita untuk menyampaikan. Media-media dan seterusnya. Sehingga kita serukan kepada orang agar sadar dakwah dengan keahlian masing-masing. Dan kita harus punya keyakinan surga bukan di tangan kita saja. Bukan di hadapan kita saja. Itu surga bukan dengan dakwah ilmu, tapi dengan yang lainnya. Bahkan harus kita pahamkan kepada semua orang. Kita pahamkan kepada semua orang bahwasanya semua orang telah diberi oleh Allah pintu surga yang berbeda-beda, dan hendaknya masing-masing dari kita menuju pintunya masing-masing. Kalau kita masukin pintunya orang lain gak nyampe-nyampe. Itu sadarkan kepada mereka, hei orang kaya, kau punya pintu surga. Pintumu adalah dengan kekayaanmu. Wahai pejabat, kau punya pintu surgamu sendiri. Hei orang punya ilmu, itu adalah memberikan contoh dan memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, kalau kita menolak pintunya orang lain gak ketemu-temu. Ustaz ingin menjadi, gak bisa nyantuni fakir miskin, akhirnya meninggalkan ilmunya. Seorang kaya raya ingin ceramah, bisa berantakan. Pejabat gak punya ilmu, katanya ingin ceramah, juga kacau. Maka Anda yang pejabat, jadilah ahli surga dengan jabatanmu, kamu dengan kami, untuk berjuang bersama-sama. Sehingga terbangun kekuatan yang besar, bukan dengan ilmu saja, akan tapi harus dibantu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita rombongan bersama menuju Rasulullah. Dan siapa yang paling dekat di antara kita? Bukan kiainya saja, akan tapi siapa yang paling tulus di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Baik, semoga ini adalah ustaz-ustaz ahli surga semuanya. Ini jaga hatinya. Jaga hatinya. Dijauhkan dari segala hal yang menjadikan tertipu, urusan dunia, wanita, dan segala pangkat. Kalau pangkat pun boleh, sampai ada guyonan banyak.
Kiai meninggalkan pondoknya demi pangkat. Setelah punya pangkat tidak pernah ingat pondok. Waktu punya pondok ingat pangkat. Baik, harus kita terus tunainya. Berarti menjadi buku wajib nanti Al-Kashf wa Tarbiyyah baca. Sama Ayyuhal Walad dibaca pelan-pelan. Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad kami baca di bulan Ramadan ya Allah, ada rekodnya sebenarnya, ada videonya. Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad kitab yang sangat indah, kecil tapi untuk asatid. Sebab walad di sini adalah seorang ulama yang bertanya kepada Imam Ghazali bukan malah anak kecil. Ayyuhal Walad tapi para ustaz. Baca nanti dan kitabnya ada di sini. Baca ini benar, bukan baca untuk khataman yang ayam dari begitu. Sebab ada orang yang baca kitab itu adalah khataman. Sudah cukup ambil ijazah, dia mau ngasih ijazah, kan cukup ijazahnya. Cukup ijazah, membaca, mengamalkan, meresapi, menghayati, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, pendengar radio Iada 92,8 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan pencerahan dan pencerahan yang sangat menyejukkan hati, yang insya Allah dengan kita aplikasikan dalam kehidupan kita akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang mulia Buya dan seluruh masyayikh asatidz, pertanyaan saya mengenai salah seorang ulama kontemporer yang beliau sudah wafat, yakni Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi dalam satu tulisan saya pernah membaca tentang perdebatan beliau dengan ulamanya Wahabi Albani. Di situ mengenai masalah bermadzhab. Jadi pertanyaan Albani bisa dijawab oleh Al-Buti, tetapi komentar Al-Buti tidak bisa dijawab lagi oleh Albani. Dari situ dapat kita pahami bahwasanya Syekh Ramadan Al-Buti itu adalah ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dalam kitab Tahdhirus Syar'i mimman khalafa Ahlus Sunnati wal Jamaati, mewaspadai orang-orang golongan yang mukhalafah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab itu ada beberapa golongan yang membahas tentang kesesatan-kesesatan, pemahaman-pemahamannya yang keliru. Nomor satu, Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian disusul oleh Hizbul Ikhwan, kemudian Hizbut Tahrir, Yusuf Qardawi, dan selanjutnya Ramadan Al-Buti. Ya, jadi sedikit nukilan dari pemahaman-pemahaman Ramadan Al-Buti dalam kitab-kitabnya seperti Kubra Al-Yakiniyah yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sebab atau nilai. Sementara Syekh Ali As-Sabri dalam kitab Tafsirun Nasafi mengatakan bahwa orang yang termasuk dalam ilhad adalah orang yang berpendapat bahwa Allah itu jauhar, jisim, dan ilah. Jadi bagaimana tanggapan Buya tentang pertentangan dua tulisan ini? Itu yang pertama, mungkin bisa diperjelas secara detail. Kemudian mumpung Buya yang mulia dari Jawa Barat ya, karena pusat Muhammadiyah di Jawa, jadi kami di Aceh ini agak remang-remang Buya tentang Muhammadiyah yang sebenarnya. Jadi mohon penjelasan secara panjang lebar ataupun tidak panjang, tapi lebar saja, tidak saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkenaan tentang ada orang besar, imam besar namanya Dr. Muhammad Said Al-Muhammad Al-Buti, adalah imam ahli sunnah wal jamaah yang ditakuti oleh lawan, disukai oleh lawan dan dihormati oleh kawan, dan beliau adalah imam besar. Akan tapi ada di situ sekelompok juga yang beliau adalah juga termasuk dari ahli sunnah wal jamaah, akan tapi di situ ada sedikit berlebihan di dalam nilai saudara-saudaranya, adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah Syekh Al-Haruri dan kawan-kawan Darul Masyarif. Dan setelah kita cek, memang di antaranya adalah mengkafirkan atau mengatakan kesesatan Dr. Buti dengan beberapa ungkapan masalah ilah al-ghaiyah itu yang disebutkan dalam kitab Rubul Yakiniyah. Rumahnya tidak membaca Dr. Buti sendiri, dan Allah ilah al-ghaiyah ini bukan maksudnya adalah Allah adalah ilah, sudah dijelaskan dalam itu. Maksudnya ilah al-ghaiyah ini adalah tafsir yang dijelaskan oleh Buti, bahwasanya Allah kalau membuat sesuatu itu tidak ada maksud. Seperti jam. Jam itu ya kalau lihat satu persatu ada gerak jarumnya, ininya, akhirnya ini semua. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan waktu. Jadi Allah kalau membuat semuanya itu tidak ada yang dimaksud, dan tujuannya dari Allah. Jadi bukan sebagai ilah, bukan. Rupanya tidak benar bacanya. Ini perlu dibaca. Dr. Buti sudah mengatakan bahwa ilah Allah ya ini adalah bukan ilah yang dimaksud. Makanya Dr. Buti sudah menafikan bukan ilah yang selama ini dipahamkan. Makanya bagaimana saya dikafirkan? Ilah didefinisikan sama Dr. Buti dalam Rubul Yakiniyah. Didefinisikan ilah Allah ya itu apa sih di situ? Artinya Allah itu kalau membuat, kalau ciptaan ini tentu ada maksud. Tidak ada yang tidak ada maksud. Jadi maksudnya menggambarkan jam. Jadi ada tugas masing-masing itu. Ini tugas jam ini, pirnya menggerakkan gini, jarum ini tuh. Maksudnya bukan sekedar gerak, bukan. Ada maksud yang paling asas itu apa? Menunjukkan jam. Jadi bergeraknya ini karena untuk tujuan ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan segala sesuatu ada tujuan, tapi bukan karena tujuan Allah menciptakan. Jadi karena itu aku menciptakan. Jadi Allah berbuat karena ada ilahnya, begitu. Jadi ada perbedaan, sudah dijelaskan padahal mestinya harus dibaca dong. Tidak usah menyebar fitnah, jangan sampai menukil. Kemudian di antaranya waktu Dr. Buti istrinya meninggal dunia, lalu dia membacakan satu syair misalnya, atau mengucapkan kalimat rota, atau rota itu adalah bela sungkawa kepada istrinya karena istri beliau adalah menemani beliau untuk berdakwah. Beliau menyanjung istri beliau sampai dibuatkan sampai kalimat, dan nanti kita akan ketemu di surga. Maksudnya kan khusnudan dia adalah ahli surga, bukan dia memastikan dirinya ahli surga. Sudah begitu dikatakan kafir karena Buti mengatakan dirinya ahli. Dan seandainya kita insya Allah nanti ketemu di surga, apakah salah kita ngomong itu? Ini dalam mana harapan? Ada yang sudah dikatakan kafir, habis semua orang kafir. Akhirnya muncul Wahabi mengkafirkan, ada ahli sunnah sudah mengkafirkan. Harusnya diwaspada di situ. Dan kita akui kan, Syekh Abdullah Al-Harari adalah spesial dalam urusan menghantam Wahabi. Tapi di saat menyangkut kepada hati perlu dicek kembali. Kemudian ada namanya dalam akidah kita nanti lazim madhab dan sami madhab itu. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, kalau buahnya begini, tidak boleh dihukumi dengan lazimnya. Lazim madhab dan sami madhab. Jadi omongan Dr. Buti semacam itu tidak memastikan kalau Dr. Buti adalah soalnya rata sanjungan. Ya Rasulullah, aku ingin nanti kita ketemu ya Rasulullah. Kan maksudnya berangan-angan, saya tidak memastikan. Wah, mau ketemu Rasulullah yang di surga benar kamu. Ya, jadi banyak ternyata setelah kita lacak terburu-buru dalam menilai. Dan kita akui adalah Syekh Abdullah Al-Harari adalah ulama kita. Ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi dalam penilaian kepada orang kadang-kadang berlebihan, sampai derajat mengkafirkan dan sebagainya. Kita bukan bagian kita mudah mengkafirkan. Akan tapi mana sudah ada manhaj ahli sunnah wal jamaah, termasuk mengkafirkan Mu'tazilah sendiri. Sementara Imam Ghazali rahimahullah mengatakan kami tidak mengkafirkan orang Mu'tazilah dalam al-iqtisad al-i'tiqad. Akan tapi ada sebagian daripada orang tiba-tiba mudah mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Nah ini Mu'tazilah menurut Imam Ghazali tidak dikatakan kafir, sesat ya, tapi tidak dikatakan kafir. Ini adalah masalah persepsi saja. Tapi kita harus paham, kita membaca bukunya Syekh Abdullah Al-Harari. Kita tidak ingin mengadu domba antara Syekh Abdullah Al-Harari dan Dr. Buti, akan tapi kita punya tugas untuk menafsiri.
Katanya yang ditulis oleh muridnya Syekh Abdul Harari tidak belum sempurna saat membaca pemikiran Dr. Putih. Kita juga punya bukunya tahzir itu. Semuanya hadis akhirnya ulama-ulama kita. Dr. Putih adalah ulama ahli sunnah wal jamaah dengan kubra yang tidak masya Allah luar biasa dahsyat. Dan masalah ilah tiba-tiba saya Dr. Putih menjelaskan apa ilah. Definisinya beda. Istilahnya mungkin sama. Tetapi Dr. Putih mendefinisikan. Dan Dr. Putih juga ngerti bahasa yang mengatakan ilah itu adalah kafir. Beliau ngerti, sangat ngerti dalam hal ini. Jadi memang bukan gitu maksudnya. Bagaimana kita akan hukumi Putih kafir? Nah kan aneh, Dr. Putih tahu dalam hal itu. Dan alhamdulillah kita sangat Darul Syariah itu semuanya kita punya. Karangannya Dr. Syekh Abdullah Al-Harari dan muridnya alhamdulillah kita ada semuanya. Dari karangan Dr. Putih saya juga ada semuanya. Di saat melihat pertentangan semacam ini kita akan kembali pada penjelasan yang sesungguhnya. Saat bicara tentang Dr. Putih saya akan kembali ke Dr. Putih. Ternyata di situ ada keterburu-buruan menilai. Jadi tidak boleh berburu-buru dalam menilai orang, apalagi mengeluarkan orang dari wilayah iman. Nah, tetapi kita akui adalah mereka adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang tegas, keras sehingga kadang mudah mengkafirkan saudaranya sendiri. Dengan baik. Orang besar dan banyak murid-murid, maka kita sering didatangi juga dari murid Syekh Abdullah Al-Harari. Baik, kemudian yang kedua tadi masalah. Jadi ada orang yang Muhammad tadi ada martabat, ada martabat. Tingkat keekstriman orang yang anti tawasul, anti ini. Yang paling ringan adalah yang ikut organisasi Muhammadiyah. Dia pun tidak ada organisasi kemasyarakatan, akan tapi semuanya akan diarahkan ke sana juga. Sehingga mereka akan dikenalkan dengan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Muhammad bin Abdul Wahab. Dia pun dalam bentuk organisasi. Dan kita memang itu tidak mengatasnamakan agama seolah-olah, tapi hanya organisasi kemasyarakatan. Tapi organisasi kemasyarakatan ada yang membangun. Jadi bangun atas asas Islam. Islamnya Islam kayak apa? Tetap mengarah ke sana. Sehingga karena ini atas nama organisasi kemasyarakatan, sehingga sering terlihat lebih luas, ya kan? Karena organisasi kemasyarakatan, yang nanti jalan masyarakat untuk berkumpul di sini, luas. Akan tapi pada akhirnya nanti kalau dia punya anak didik akan diarahkan ke sana. Martabat yang kedua adalah yang sudah pegang keras, dengan seperti Muhammad Abdul Wahab. Jadi lebih mengerucut lagi. Nanti akan naik lagi pengikut semacam Muhammad Abdul Wahab dan yang lainnya itu muncul zaman sekarang ini seperti Utsaimin, bin Baz. Itu adalah martabat yang kalau Muhammad Abdul Wahab ini adalah yang dianut seperti Muhammadiyah secara umum. Jadi Muhammadiyah itu ada sebelum bin Baz itu menjadi orang besar semacam ini. Dan yang lainnya. Kemudian martabat selanjutnya adalah muncul orang-orang seperti ini, atau bin Baz, Utsaimin dan sebagainya. Biarpun di antara mereka juga banyak berantem. Mereka. Kemudian martabat selanjutnya lebih ekstrim ini dari dua ini adalah Albani. Karena di antara mereka berantem, ada Albani dengan Ismail Ansori, bulat atau teman-teman, bahkan Albani dalam